Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya Wida Aristanti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas nih kepemimpinan dan pemimpin part 2. Jadi, yang pertama sudah saya up ya di video sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut terkait kepemimpinan dan pemimpin visioner di video kali ini. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi ya. Yang selanjutnya adalah menjadi pembelajar yang terus-menerus gitu ya. Jadi pemimpin yang visioner harus mampu eh, dengan teratur mengambil bagian dari dalam pelatihan dan berbagai jenis pengembangan lainnya, baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Misalnya eh, melakukan kerjasama dengan satu sama lain, dengan orang lain yang ada di luar gitu lah. Balik lagi dengan poin taking risk tadi ya, pengambil resiko. Jadi sebagai pemimpin itu harus terus melakukan pembelajaran. Dia jangan cukup merasa puas dengan apa yang dicapai saat ini, tapi seorang pemimpin harus terus belajar, belajar dari kesalahan, belajar dari resiko-resiko yang salah waktu diambil, lalu melakukan apa namanya kerjasama baik dari organisasi di dalam organisasi ataupun luar negeri bahkan dari organisasi-organisasi yang mungkin tidak se-value dengan dirinya kita bisa mengambil nilai baik nilai positif yang ada dari organisasi luar kita bisa terapkan di dalam organisasi kita seperti itu sehingga harapannya, pemimpin ini akan terus mendapatkan input atau mendapatkan pengalaman, mendapatkan pembelajaran yang terus-menerus, sehingga dapat mengupgrade diri dan kualitas dari pemimpin tersebut juga dapat menjadi lebih baik, seperti itu. Yang selanjutnya, tidak takut terhadap perubahan, teman-teman. Jadi, balik lagi sesuai dengan taking risk, tidak takut terhadap perubahan, berani mengambil resiko. Kenapa? Kalau kita itu perubahan mengetahui bahwa perubahan itu adalah bagian dari kehidupan, sehingga menjadikan kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Kita juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nah, jadi, apa ya, kriteria-kriteria ini saling berkesinambungan satu sama lain, saling mendukung satu sama lain. Nah, sehingga harapannya dengan, ketika pemimpin bisa melakukan seluruh kriteria yang ada di sini, bahkan lebih, maka harapannya, organisasi tersebut dapat mempertahankan eksistensinya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah fungsi pemimpin. Nah, jadi pemimpin itu adalah penentu arah rencana yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan bersama. Tentu pemimpin memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana jalannya organisasi. Maka itu, arah-arah atau rencana yang akan diambil oleh pemimpin harus benar-benar sesuai, harus benar-benar sesuai dengan strategi, sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang, harus pintar mengambil peluang dan momentum seperti itu. Selanjutnya, agent of change yaitu adalah agen perubahan. Karena pemimpin memiliki kuasa, memiliki kedudukan tertinggi, maka perubahan-perubahan, pasti pemimpin memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan di dalam organisasinya. Oleh karena itu, pemimpin harus memberikan pengaruh-pengaruh yang besar terhadap organisasinya dengan cara misalnya mengambil keputusan yang baik, keputusan yang bijak, yang menguntungkan organisasinya, yang menguntungkan karyawannya, jangan hanya menguntungkan dirinya sepihak seperti itu. Yang selanjutnya adalah wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar di organisasinya. Nah, tentu kenapa bahwa dalam setiap organisasi pemimpin ini menjadi ikon, teman-teman, kalau menurut saya. Nah, dengan adanya ikon ini, pemimpin ini juga menjadi juru bicara organisasi dalam hubungannya ke dalam luar organisasi. Nantinya harapannya ilmu atau pengetahuan apa yang ia dapat dari luar bisa ia salurkan kepada
bawahannya atau karyawannya di dalam organisasi, sedangkan dia juga bisa mentransfer atau mendistribusikan value-value yang ada di dalam organisasinya kepada, ke luar organisasinya, seperti itu. Mediator yang handal khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama untuk menghadapi situasi konflik. Tidak bisa dipungkiri teman-teman, pasti dalam suatu organisasi, kelompok, itu pasti akan ada konflik. Nah, peran pemimpin nih di sini penting, bagaimana mereka, pemimpin ini menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, tidak berlarut-larut, tidak memihak, bersifat netral, sehingga permasalahan-permasalahannya itu bisa teratasi dengan baik. Yang selanjutnya ini adalah player coach, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis pemimpin, yaitu ada militeristik, yaitu adalah menuntut kedisiplinan yang keras dan kaku. Lebih banyak menggunakan sistem perintah, menghendaki keputusan mutlak, dan formalitas yang berlebihan. Jadi kalau karakter militeristik ini lebih ke masa lalu ya, teman-teman, pemimpin yang model militer, pemimpin yang jadul seperti itu ya. Mungkin, pemimpin yang militeristik ini kurang tepat jika diterapkan di model yang sekarang, apalagi ketika kita mulai banyak generasi-generasi Z gitu ya, jenis pemimpin yang seperti ini saya rasa kurang bisa untuk diterapkan dengan baik gitu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah paternalistik, yaitu yang pertama menganggap bawahannya ini belum dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberi kesempatan bawahannya untuk mengambil keputusan, selalu bersikap maha tahu dan maha benar. Jadi ini itu seperti, bentuk, apa ya, parenting orang tua kepada anaknya gitu ya. Seperti menganggap anaknya itu belum dewasa, terlalu melindungi, segala keputusannya itu, pemimpin yang ambil, gitu. Nah, kelemahannya apa? Bahwa akhirnya tidak ada regenerasi calon pemimpin di dalam organisasi yang seperti ini. Karena apa? Karena pegawainya tidak dilatih untuk mengambil keputusan, menyelesaikan konflik, memimpin. Jadi tidak didesain untuk atau tidak dirancang agar karyawannya itu bisa handal gitu ya. Nah, ini juga kurang tepat nih teman-teman. Akhirnya ketika pemimpin yang senior ini lengser, tidak ada calon kandidat-kandidat yang baru, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah otoriter, yaitu pemimpin organisasi itu sebagai pemilik dari organisasi tersebut. Pemimpin itu seringkali bertindak sebagai diktator dan cara menggerakkan bawahannya dengan paksaan dan ancaman. Memang kalau kayak gini itu saya melihat bahwa organisasi itu cenderung rapih ya ibarat kata. Tapi saya yakin bahwa karyawan-karyawannya pun tidak nyaman jika ada pemimpin-pemimpin yang memiliki jiwa seperti ini gitu loh, di mana pemimpin tidak bisa apa ya, mengeluarkan unek-uneknya, pemimpin ini tidak bisa memberikan pendapatnya, menyalurkan pendapatnya, seperti itu, dan sering mendapat ancaman. Siapa sih teman-teman yang suka mendapat ancaman gitu kan, pasti tidak ada ya yang nyaman gitu bekerja dengan adanya ancaman-ancaman seperti itu. Yang selanjutnya karismatik. Nah, tipe ini mempunyai, daya tarik yang luar biasa dan pembawaan yang luar biasa sehingga mereka mempunyai pengikut yang jumlahnya besar. Nah, jadi untuk pemimpin yang karismatik ini lebih kepada daya tarik ya teman-teman gitu. Nah, jadi karismatik ini juga bisa dibentuk, tapi juga bisa bawaan lahir gitu loh, yang kita tidak tahu gitu karismatik yang bawaan lahir itu diperolehnya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya adalah demokrasi. Nah, jenis pemimpin demokrasi ini adalah jenis pemimpin yang eee sering, kita dengar ya, yang untuk sekarang ini adalah kita digembar-gemborkan, yaitu adalah dalam menggerakkan bawahannya selalu, bertitik tolak atau mengutamakan pendapat dari karyawannya. Selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi dengan organisasi. Jadi tidak semata-mata, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu, hanya menguntungkan dirinya saja, tapi dia berharap juga menguntungkan kepentingan organisasi. Menitik beratkan kerjasama untuk mencapai tujuan. Jadi, pemimpin yang demokrasi ini berusaha untuk melakukan kerjasama, mendengarkan, pendapat
anggotanya, melakukan koordinasi dengan baik. Kamu maunya seperti apa ya? Baiknya seperti apa ya untuk organisasi kita ini? Eee, ha dar apakah dengan cara ini akan berhasil? Tapi ketika karyawannya merasa tidak, ya udah dia tidak memaksakan kehendaknya untuk dilakukan, seperti itu. Nah, saya rasa demokrasi ini adalah, jenis pemimpin yang paling ideal ya untuk saat ini di Indonesia ataupun di negara pun karena, kita sebagai pemimpin dan masyarakat ataupun anggotanya sama-sama, mencari titik tengah persetujuan untuk mencapai tujuannya, seperti itu. Nah, ini nih sebab-sebab timbulnya pemimpin. Yang pertama, teori genetis, yaitu pada dasarnya pemimpin itu tidak dibuat melainkan lahir sebagai pemimpin. Memang sudah ditakdirkan jadi pemimpin. Biasanya ini adalah teori genetis tuh misalnya orang tuanya ini memang memiliki daya atau ciri-ciri kepemimpinan. Nah, ini tuh kayak apa ya, secara otomatis tuh ada di dalam diri manusia tersebut, kayak gitu. Dia tuh secara naluriah aja gitu, ingin memimpin teman-temannya, ingin memimpin anggotanya, gitu, seperti itu. Selanjutnya teori sosial, yaitu seorang pemimpin yang harus ditetapkan dan dibentuk dengan kata lain tidak lahir begitu saja. Nah, dari teori ini, setiap orang ini juga semua orang itu bisa jadi pemimpin. Jadi tidak berdasarkan keturunan saja, tapi setiap orang berhak dan bisa untuk jadi pemimpin, seperti itu. Asalkan dia dibesarkan dan dididik di lingkungan yang benar. Nah, teori ekologis. Nah, teori ini muncul sebagai reaksi dari kedua teori tersebut, gitu, menyatakan bahwa seorang akan sukses menjadi seorang pemimpin jika pertama, sejak lahir dia sudah bakat, punya ada genetik, tapi juga didukung oleh lingkungan, lingkungan sosial yang memberikan dia pengalaman, pendidikan, pengetahuan, jadi dia tuh kayak lebih, ibarat kata, kayak jalan tol gitu teman-teman. Jadi dari gen ada, tapi lingkungan, juga didukung gitu loh. Nah, menurut saya teori ekologi ini adalah teori yang paling baik ya, yang paling ideal dalam, menciptakan seorang pemimpin.